Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Habibur Rahman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi 2023. Perkenalkan, nama saya Imam Darmawan Gumai, asal jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2020. Oke, namaku Hilga dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Perkenalkan, nama aku Endia Frensa Putra, aku dari jurusan Ilmu Komunikasi dari Angkatan 2021. Oke, perkenalkan, nama aku Altaf Taki Izas Bara, bisa dipanggil Bara, dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 21. Aku Muhammad Rashid Fanan Arifin, biasa dipanggil Fanan, dari jurusan Hubungan Masyarakat Angkatan 2023. Oke, selamat siang, saya Dimas Satria, saya dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2021. Definisi dari fear of missing out menurut saya ya, itu adalah ketika seseorang yang tidak mau ketinggalan suatu tren yang baru gitu. Jadi dia terus-terusan pengen ikut-ikutan semua hal yang baru itu, dia pengen ikutan gitu. Jadi dia takut ketika dia ketinggalan sesuatu. Untuk di kehidupan sehari-hari mungkin ya saya beberapa kali merasakan fear of missing out itu tadi. Kalau untuk menurut aku sendiri, FOMO itu apa ya? Lebih tepatnya tuh selalu mengikuti apa yang lagi hadir pada saat ini atau yang lagi viral gitu. Pada akhirnya itu kita menunjuk untuk mengikuti tren gitu sih. Kalau menurut aku FOMO tuh kayak nggak mau ketinggalan gitu sih, kayak dia tuh selalu pengen ikut tren. Nah terus kalau FOMO di hidupku tuh berperan karena kadang-kadang aku FOMO juga gitu. Kalau saya melihatnya, Gen Z ini sangat bisa dikatakan itu salah satu habit yang dimiliki oleh Gen Z ya. Karena semisal ada sebuah tren itu, para Gen Z khususnya itu kalau nggak ikut tuh kayak nggak trendy gitu. Jadi kalau saya melihat seperti itu kalau Gen Z melihat. Tapi ada sebagian kecil Gen Z juga yang saya lihat itu mereka tetap punya idealisme, ada prinsip tersendiri di sebagian kalangan ya. Seperti itu. Menurutku tren itu terjadi karena adanya FOMO sih. Jadi kayak orang-orang yang ikut-ikutan tren ya awalnya FOMO juga gitu. Makanya jadi sebuah tren. Oke, dari FOMO itu kan memang orang seperti cemas ya, maksudnya kayak saya mau ikut yang ini, tapi saya tidak ikut ini, teman saya ikut ini, dari teman saya jadi gini. Nah itu kan sepertinya kalau secara partisipasi ini mungkin memberikan hal yang positif ya, maksudnya sesuatu agenda atau acara yang bisa membuat orang itu FOMO atau bisa kayak wah aku kalau nggak ikut kayaknya nggak seru, kalau nggak ikut aku nggak ngetren. Itu mungkin bisa meningkatkan partisipasi aktif secara tidak langsung ya, jadi orang-orang terpancing lalu kemudian orang-orang bakal ikut. Kalau FOMO tuh aku sering banget FOMO teman-temanku kalau beli make up sih. Aku jadi kayak, ih masa dia pakai make up itu aku enggak gitu. Terus kalau tren TikTok tuh aku punya temen tuh, dia selalu ngajakin aku buat joget TikTok. Aku jadi kayak ya selalu ikut tren TikTok gitu, mau nggak mau, karena dia ngajakin aku terus. Jadi kayak ya aku selalu ngikutin tren TikTok gitu. Kok aku yang pernah aku rasain sih mungkin baru kemarin-kemarin ini ya. Kemarin kan sekarang lagi diadain sih festival film JAV di Jogja tuh. Terus aku lihat cukup banyak review film yang bagus-bagus dan aku belum sempet nonton filmnya. Dia kayak jujur agak FOMO kenapa aku nggak bisa dapetin tiketnya dan nggak bisa nonton film tersebut, padahal ternyata tuh filmnya tuh bagus. Dan itu jujur agak terpengaruh juga sama media sosial, karena review-review di media sosial, jadi agak FOMO juga. Kalau dalam pengalaman pribadi ya, semua orang kan pasti juga bisa jadi mengalami namanya FOMO. Mungkin teman yang lain juga udah pada pernah lihat orang yang kayak nggak peduli. Tapi dalam sisi hati kecilnya pasti yang namanya FOMO itu pasti bakal ada. Karena menurutku FOMO itu kan ya memang bukan sesuatu yang jelek-jelek banget lah. Maksudnya pasti kita juga berusaha untuk naik ke atas lah, timbul ke permukaan, nggak diketahui atau nggak bagaimana. Nah FOMO itu memang secara pribadi aku pernah mungkin ikut organisasi atau ikut kepanitiaan, tapi memang FOMO ini kan terkadang kalau misalnya nggak sesuai dengan diri kita sendiri itu justru malah membebani. Jadi kalau memang secara partisipasi aku memang pernah FOMO, tapi kalau memang sekarang itu secara aktivitas itu tidak begitu penting buat saya tidak akan mengikuti itu. Jadi tapi ada partisipasinya, tapi sekarang sudah dilihat-lihat dulu. FOMO yang positif, sebenarnya kalau FOMO positif, kalau hal yang diikutin itu positif pasti jadi positif ya. Cuma yang kalau FOMO negatif itu yang kayak misal orang
ada yang ngebully terus FOMO jadi ikutan ngebully kan jadi negatif juga. Kalau dampak positif atau negatifnya ya itu menurut saya tergantung tren apa yang lagi dilakuin sih. Jadi ya balik lagi gitu, apakah itu bisa berdampak positif ketika kita mengikuti tren itu, atau justru malah nggak ada positifnya, malah negatif justru malah seperti itu. Dampak positifnya ya tentu kalau dari sisi tren yang positif ya itu akan memberikan sebuah kebiasaan yang baru. Namun harus tetap juga kita lihat gitu kan. Kalau di positif, kalau bisa yang positif-positif itu bergerak jangka panjang, jangan hanya sekedar tren gitu kan. Semisal ada komunitas bermanfaat, berbuat kebaikan gitu kan. Misalnya bulan Ramadan tuh ada banyak yang bagi-bagi takjil misalnya. Nah itu kalau bisa menjadi sebuah tren yang berkepanjangan, nggak hanya di bulan Ramadan aja. Nah tapi misal ada juga yang sekedar yang biasa aja seperti memancing tadi ya. Ya itu nggak masalah sih sebenarnya, nggak masalah asalkan tidak merusak ekosistem. Tadi juga menjadi sebuah sarana yang bisa mengedukasi sekaligus gitu. Adapun yang tren negatif juga mungkin ada gitu kan. Semisal kita lihat apalagi di daerah Jawa Tengah itu kan ada Klemoyo ya kemarin yang di mana banyak wisatawan. Tapi dilihat juga di sana apakah ada tren negatif nggak? Misalnya para wisatawan ini datang gitu kan. Padahal ini bisa dijadikan manfaat untuk ekoturisme misalnya. Nah tapi di sisi lain para wisatawan ini kadang perlu diedukasi tentang sampah misalnya kan. Datang wisatawan ke gunung tapi meninggalkan sampah itu kan malah menjadi sebuah tren yang kurang positif ya kalau saya melihat. Mungkin seperti itu. Oke. Mungkin salah satu hal yang mungkin saya ingat ya, mungkin kalau nggak salah itu dari Tan Malaka, bahwasanya idealisme yang paling mahal dimiliki pemuda adalah idealisme. Maksudnya idealisme adalah hal yang mewah dimiliki pemuda. Kurang lebih seperti itu konteksnya. Jadi kalau saya pribadi, ketika ada sebuah hal tren yang terjadi atau tadi bisa kata FOMO tadi, kalau bisa anak-anak muda itu filter dulu apakah tren ini positif atau negatif. Kalau itu positif, silakan dimanfaatkan arus gelombangnya tadi untuk dijadikan sebuah tren yang kalau bisa jangka panjang, tidak hanya sekedar gelombang sekali dua kali. Tapi kalau dari sisi negatif ya, ketika difilter itu hasilnya negatif, ya teman-teman harus segera meninggalkan itu, dan kalau bisa di campaign juga untuk menghindari tren-tren yang negatif seperti buang sampah sembarangan tadi kan. Misalnya ada tren naik gunung tapi nggak mengerti bagaimana cara kita melakukan edukasi sampah misalnya tadi kan. Jadi kalau orang-orang yang di negatif ini kalau bisa segera ditinggalkan. Kalau menurut saya buat Gen Z ya jangan terlalu FOMO banget lah, kayak ya harus dicari tahu dulu ini tren ini tuh tujuannya buat apa gitu. Jangan mentang-mentang lagi rame pada langsung ikutan semua gitu. Jadi ya mulai dipilih-pilih lah yang pengen diikutin tuh yang apa aja gitu. Ya FOMO tuh gak apa-apa, tapi jangan sering-sering. Kalau misalnya kamu ngerasa itu pantas untuk FOMOin ya FOMOin, kalau enggak usah, karena itu bakal nyusahin dirimu sendiri gitu. Mungkin aku sedikit pesan untuk teman-teman, FOMO boleh, memaksakan jangan, oke? Jadi apapun yang kalian ikutin, ibaratnya itu sesuai kebutuhan teman-teman aja. Menurutku FOMO itu nggak salah, tergantung balik lagi terhadap hal apa sih yang di-FOMOin sama pengaruh ke kita sendiri. Apakah dengan FOMO tersebut kita makin konsumtif atau makin boros, itu kan juga berpengaruh buruk ya. Ininya balik lagi ke kesadaran diri masing-masing juga sih, apakah kita tahu batasan kita FOMO-nya tuh harus sejauh apa, bisanya kita sejauh apa gitu sih. Menurutku nggak apa-apa FOMO, yang penting tetap punya pendirian aja. Ya, sebagai mahasiswa aku juga mungkin memang tidak bisa terlepas dari FOMO ya. Tapi mungkin yang bisa aku katakan, karena aku juga sering membaca-baca tentang FOMO ini, mungkin cobalah bagi kita sendiri sebagai mahasiswa itu coba kita analisis dulu. Mungkin kita ingin menyukai apa, kita memiliki bakat di bidang apa, kita mungkin mempunyai hobi di sisi apa yang memang bisa seolah-olah kita enjoy untuk menjalani itu, dan bagaimana cara kita mengembangkannya. Jadi mungkin daripada mungkin kita ikut-ikutan dan belum tentu bisa mampu kita ikuti, lebih baik lakukan apa yang memang bisa kita lakukan dan memang bisa kita kuasai.